bagaimana sholat ini diterima, dan sholat yang diterima yang akan memberikan kebaikan yang banyak. Satu, kalau sholat kita bagus, sholat ke sholat itu penggugur dosa. Ancaman bagi kita yang membuat hidup kita ribet, sengsara, GTA, galau tiada akhir, liwe, lirwe, ruwet, ribet, mentok, itu karena dosa kita. Setiap dosa yang kita lakukan balik ke kita dalam aneka bentuk musibah, kepahitan, kegalauan, penyakit, kezaliman orang. Makanya Allah memberikan sholat untuk kita, sholat fardu ini. Sholat ke sholat itu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai, mandi 5 kali sehari. Bersih tidak? Tergantung mandinya. Kalau kekecebekan malah di pinggir sungai yang berlumpur. Kalau mandinya benar bersih. Orang yang sholatnya bagus, bersih terus. Kita pasti dari subuh sampai duhur tuh banyak dosa. Buka HP, lihat ini, lihat itu, ngomong ini, ngomong. Sholat duhur, sholatnya bagus, bersih. Hilang ancaman bagi kita. Benar? Coba Ramadan. Coba ya dengar. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, apa coba hadiahnya? Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Sama man qoma Ramadana, taraweh, salat malam, itu juga ampunan. Jadi memang ampunan ini yang diutamakan, karena kita itu menderita oleh dosa-dosa yang tidak ditobatin. Salat itu pembersih. Makanya semangat kalau mau salat duhur, karena bakal dibersihkan. Semangat mau sholat asar, dibersihkan. Semangat mau sholat, mau tidur, sholat isya, supaya kalau mati lagi tidur lebih bersih. Ini sholat menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus plus taubatan nasuha. Kalau kita bikin dosa, kemudian segera sholat untuk bertobat, yang sering disebut sholat tobat, itu pun menggugurkan dosa. Masya Allah. Kita tuh tidak terancam oleh siapa-siapa. Kita terancam oleh siapa? Diri kita sendiri. Nggak ada yang bahaya bagi kita selain dosa yang kita lakukan yang tidak kita taubatin. Ada beberapa guru katanya di kelas melihat murid ngobrol dan diam begini. Ternyata makin ramai hadirin. Lanjut. Apalagi keutamaan sholat yang kedua. Hidup ini banyak masalah dan kita tidak diciptakan untuk menyelesaikan masalah. Kita itu tidak diperintahkan untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Tidak, Pak. Solusi itu datang bukan dari kepintaran, bukan dari keahlian, bukan dari pengalaman, bukan dari relasi. Solusi terbaik itu datang dengan pertolongan Allah, hadiah buah dari ketakwaan. Takwa. Jadi sholat itu andalan amalan bagi orang takwa. Makanya wasta'inu bisabri wassalah. Allah yang bisa menyelesaikan apapun. Hutang, coba kalau hutangnya banyak, susah tidak membayarnya? Susah kalau tidak ditolong oleh hutang sebesar apapun. Kalau Allah takdirkan lunas, lunas. Hutang sekecil apapun,
kalau tidak ditolong oleh Allah tidak akan lunas. Sholat. Nih, PMJ, tahu PMD? Pemuda Masa Penantian Jodoh, ya, baru ngarang hadirin. Gimana bisa cari jodoh kecuali Allah yang menjodohkan? Mau nikah sama akhwat, semua akhwat ciptaan Allah. Semua akhwat dibulak-balik hatinya oleh Allah, juga sebaliknya. Sholat, sholat. Ingin jodoh, perbaiki sholat. Ingin rezeki, sholat. Apapun yang kita inginkan semuanya dalam genggaman Allah. Tidak akan kejadian tanpa izin Allah. Tidak akan kejadian. Perbaiki sholat. Ingin anak baik, perbaiki sholat. Ingin hafal Quran, perbaiki sholat. Emang kita bisa hafal tanpa izin Allah? Enggak. Ayo, ingin apa? Egi, pengen apa? Ingin mempunyai momongan, Ingin punya momongan, momongan. Apaan itu momongan? keturunan, Atuh ngomong pengen punya keturunan. Emang momongan sama dengan keturunan? Saya momongan gitu. Makasih Egi. Ya, Belum punya anak, Ki? belum Pak, belum Pak. Istri udah punya? Istri udah, alhamdulillah. Mintalah. Ya, Tidak ada yang bisa bikin anak. ya, Gambar anak juga pasti gagal. ya. Sehelai rambut juga nggak akan bisa. Allah penciptanya. Udah Egi, banyak tobat terus. Ya, Minta ampun. Perbaiki sholat. Ini, maaf ya, ini dua-duanya Egi dan Agus. Dua-duanya oleh Allah ditakdirkan dilindungi kakinya sehingga tidak bisa jalan. Dua-duanya tidak bisa jalan dengan normal. Ya, Agus, apa kabar? Agus tambah susah bicara. Bagaimana Agus, sehat? Alhamdulillah. Katanya istrinya sakit. Ya. Udah punya istri. Anak berapa Agus? 3. 3. Belajar sama Agus. Ya. Gimana? Udah Yang tenang Gus, harus tenang dulu. yang ketiga mah nggak disengaja. Saya tidak akan mengomentari. Pakai nggak disengaja segala, nggak mungkin nggak sengaja. Ya udah biarin, terserah Agus. Kan itu aku di KB. Hah? Itu aku di KB. Ih, diam dah. Ini urusan orang tua, banyak anak kecil. Kalau Allah nakdirkan jadi, walaupun pakai KB jadi Gus. Pakai nggak sengaja segala. Astagfirullah. Farius ini lagi membahas Isra Miraj. Ayah wae. Makasih Agus. Ambil mikrofonnya, bahaya ya Agus. Makasih Gus. Udah sembuh belum sekarang istri? Masih di rumah sakit atau di rumah? Kemarin istri sakit, Agus harus ngurus anak 3. Masya Allah. Sabar Agus ya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Sholat yang bagus guys ya. Tadi sampai di mana? Minta tolong ke Allah dengan sholat ya. Dikit-dikit sholat. Sedih, sholat. Kecewa, jengkel, cemburu, punya keinginan, takut, dah itu aja. Beneran hadirin. Allah tahu sholat kita belum bagus. Tapi kita mau sholat aja, itu udah bagus. Untuk sholat khusyuk, itu perlu proses. Tapi untuk mau sholat tepat waktu. Misalkan mana nih yang harus didahulukan? Bisa sholat tepat waktu atau bisa sholat khusyuk. Nah untuk bisa khusyuk ini perjalanannya panjang.
tapi untuk sholat tepat waktu sekarang juga bisa, betul tidak? Kalau tahu kita belum mengerti bahasa Arab, kita orang Indonesia tidak paham, Allah juga tahu kita lagi belajar, Allah menghargai kebaikan sekecil apapun juga. Sholat beda, lihat. Masalah kita menyepelekan sholat. Masih ingat orang yang sholatnya jelek? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nih ada 6 yang sholatnya jelek. 1, berat, beban. Orang yang sholatnya bagus, gembira mau sholat. 2, ciri orang yang sholatnya jelek, riya. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim ya. Semoga Allah merahmati beliau. Kalau ada orang semangat, nggak ada orang nggak semangat, cirinya tuh jelek. Orang yang sholatnya ikhlas, ada orang nggak ada orang, nggak ada masalah. Loh, ada Allah. 3, orang yang sholatnya jelek, senang menunda, suka ditelat-telat aja. Orang yang sholatnya berkualitas, as-sholatu ala waktiha, sholatnya pada waktunya, maksudnya tidak ditunda. 4, orang yang sholatnya jelek, gercep, gerak cepat, satset, baru juga takbir, ujung salam ya. Emang ada yang begitu? Orang yang sholatnya bagus, tu'maninah, dinikmati setiap bacaan dan gerakan, hadir hatinya, bukan cuma bibir, bukan cuma badan, tapi hadir tiap bacaan dan gerakan, hadir. Nomor berapa? 5, ciri orang yang sholatnya jelek adalah sedikit ingat Allahnya. Jadi selama sholat itu kemana-mana pikirannya, baru kembali ketika ada yang Noel, udah salam nih, begitulah. Orang yang sholatnya khusyuk, dari awal sampai akhir sebanyak-banyaknya adalah ingat Allah, karena wa aqimis sholah lidzikri. Dan ciri ke-6 orang yang sholatnya jelek itu malas berjamaah.